Hi guys, like, comment, and subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya dihidupin guys, biar kalian tahu kalau kita update video baru. Don't forget. Hai guys, welcome back to Saga TV Official. Balik lagi bareng gue Bella. Gue Anggi. Ya, pada kesempatan kali ini kita belum tahu mau bikin video apa ya. Karena random banget, karena gabut, mau keluar pun males ya kan. Jadi lebih baik kita diskusi tadi, lebih baik kita bikin konten aja sih kayaknya. Yes, tapi karena pun kita belum ada temanya apa, jangan lupa di Like, comment, and subscribe, dan hidupkan. tanda loncengnya supaya kalian tahu kalau misalkan kita update video baru di YouTube channel kita. By the way, kita nih background kita baru ya. Yes, dia lagi rajin banget sih ngedekor. Dia sih, bukan gua, dia. Ya, dia pengennya, jadi gue tuh kan suka yang estetik gitu kan. Jadi ya suami gue membantu lah proses gitu, dia yang bantu-bantu Ya, lah. dikit-dikit lah. Ya, kita bikin mini studio lah ya. Iya, mini Oke. studio buat kita berkreasi dan bercengkrama. Oke. Nah, pada video kali ini kayaknya akan minim editan ya. Iya sih kayaknya. Ya, jadi kita lebih ke emang ngobrol santai aja sih kan. Kalau biasanya emang bertema games, Iya. bacot-bacotan gitu. Kali ini emang cuma ngobrol aja sih. Apa ya nyebutnya itu ya, kayak cerita aja sih kayaknya, cerita apapun lah pokoknya. Kita belum tahu mau bikin judul apa kan ya? Belum, makanya kita random aja bikin konten malam ini. Jadi enaknya apa ya? Ngobrol aja sih. Ngobrol aja sih. Ya someday mungkin kayaknya sih konten ini akan berseri ya guys. Jadi mungkin kalau di seri pertama kita perkenalan dulu kali. Iya. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal sama masing-masing dari kita gitu kan. Nanti kita kenalan dulu. Kemudian nanti mungkin di next video kita akan nentuin tema Iya, gitu. Nanti di kayaknya- tema itu hasil diskusi kita. Iya, Yang iya. biasa. Jadi teman-teman, kebiasaan tuh gue sama Anggi tuh pasti sebelum tidur tuh kita pillow talk dulu. Jadi ngobrolin apalah itu, entah tentang kerjaan ataupun tentang kerandoman kita atau bahkan ngomongin tentang masa lalu. Jadi emang kita tuh selalu usahain minimal ngobrol lah sebelum tidur gitu. Dan ya. perlu diingat, dia random sekali sih orang. Iya, gue Sangat kadang tuh random. udah jam tuh, jam. Terus tiba-tiba ini, anjir. Tapi yang jadi panjang. bikin gua nggak tahu bikin gua apa gimana ya, maksudnya yang sama gua tiba-tiba kalau dia kejangkitnya tuh kayak apa ya, ke doktrin sering laparan dia. Iya, anjir tuh parah banget sih. Gue awalnya tuh nggak laparan gitu loh guys. Jadi emang awalnya tuh cuman ya biasa makan malam udah. Tapi sejak nikah sama dia nih, dikit-dikit gue laparan anjir. Lagi tidur aja tuh bisa random tiba-tiba bu lapar, entah bikin Laparan, apa gitu. Ya ke doktrin ujungnya gimana ya, hancur badan gue udah. Nggak ngerti lagi gue. Ya kalau gue pribadi sih ya bodo amat, kalau lapar ya makan. Iya. Nggak harus yang diet ataupun gimana ya, bodo amat lah, bullshit. Lo harus diet apa? Ngok. Ya udah. Nggak penting itu diet. Ya udah. Gue juga bergelambir ini. Sejak nikah sih, ya kan? Iya sih. Iya sih, sejak Oke, kita gue back to topic, out of topic mulu nih. Jadi kita ngobrolin perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, gue Nabila, dia Anggi. Ya, kita masing-masing punya sosial media. Dan Kita punya background masing-masing sebelum kita menikah ya. Ya, jadi nanti kita akan cerita gitu ya. Yang pertama tuh gue pengen bilang lu bahwa kita emang aktif di sosial media, khususnya gue. Gue punya Instagram, nanti akan gue tampilin. Anggi punya Instagram, Iya, gue juga gue punya punya Instagram. Anggi aktif di bisnisnya dan bisnisnya juga punya Instagram ya. Nanti Iya. boleh di follow juga, nanti gue tampilin juga. Kemudian kalau di TikTok tuh cuman gue suka ngajakin Anggi juga. Jadi nanti boleh di follow semua tuh sosmednya. Dia curang nih, dia boleh main TikTok, gue nggak boleh main Ih, TikTok. soalnya nanti ngeliat cewek joget-joget kan jadi sebel. Terus kita punya YouTube channel ya. Jadi YouTube channel kita ini lebih ke rock couple sih. Emang kita tuh rebel dan random banget. Jadi ya gitu, pasti isinya tuh ya tentang games, kegilaan kita, kebacot-bacotan kita. Ya. Jarang banget yang tema serius ya. Ya pokoknya apa yang kalian lihat ataupun apa yang kalian tonton, itulah keseharian kita. Betul, nggak ada yang dibuat-buat. Nggak ada yang di setting atau gimana ya. Bener. Kita tuh By the way, gue nambah tato nih banyak. nanti ada yang komen lagi ya. Bodo amat. Jadi guys, sebelum kita masuk ke tahap perkenalan, gue nggak tahu siapa lu ya. Yang jelas itu lagi ada orang yang
apa ya, Iya. kayak nambah-nambahin cerita gitu bahwa sejak Ya skip aja lah. ya itulah intinya tuh. Ya, orang itu nggak ada kerjaan aja Iya yang sih. ngepoin hidup gua gitu loh. Ya bodo amat sih, gua nggak penting sama lu. Anjir. Lu siapa? Emosi. Udah. Ya walaupun lu sabar. kenal sama gua kenal Sabar. sama lu ya. Ya urusan lah masing-masing maksudnya. Ya bodo amat lah sih kalau gua. Tapi kalau gua ketemu sama orang dan gua tahu orangnya itu siapa, ya maybe something. Oke lah. Bacot. Bacot. Fuck. Ya udah, lanjut guys. Jadi perkenalan dulu dong. Ya. Gue jujur ya, kita tuh beda umurnya cuman dikit, cuman jatuhnya tuh Angel lebih muda dari gue. Iya sih, dia Iya kan? lebih tua Lebih banget dia nih. Tai. Lebih tuh cuma 2 bulan anjir, tai banget. Gue tahun 94, dia tahun 95. Ya cuman bulannya nggak terlalu jauh. Muka gua aja yang boros nih guys. Iya. Jadi guys, backgroundnya tapi by the way, gua masih kayak yang keinget kata orang kalau lu punya temen yang sepergaulan ataupun di mana pergaulan lu ya orangnya lebih tua dan muka lu bakal ngikut. maksudnya gue Bener, karena gua ngerasain gitu loh. Temen gua nggak ada yang seumuran di bawah gua ataupun seumuran, ya pasti di atas gua gitu. ya loh. enggak, cuman kalau menurut gue lo muka lu nggak tua, kumis lele lu aja yang bikin tua. Iya, biar lebih wibawa aja sih. Iya kali, udah jadi panjang banget nggak masalah, nggak masalah. Tapi ya memang gitu keadaannya, maksudnya ya memang itu realitanya. Temen-temen Iya. gua nggak ada yang di bawah gua ataupun sama seumuran sama gua, pasti di atas gua gitu loh. Jadi ke bawah sampai Ya muka. apa hubungannya sama temen kan, ini perkenalan kita. Enggak, maksudnya gua ngomongin bahwa apa ya, fun fact lah gitu Oh, loh, gitu. fun fact gitu loh. Ya lu kenalin lah. Ya udah kenalan kan tadi, makanya maksudnya kan kita beda umur, nggak jauh. Nah, lo cerita lah, lo dulu tinggal di mana? Lo dulu lah, masa gua mulu yang mulai. Ya kalau gue sih udah pada tahu sih teman-teman. Maksudnya yang belum tahu, gue banyak nih panggilan untuk nama gue tuh banyak gitu loh. Maksudnya ada Anggi, ada Garcia, terus ada Rambut, banyak sih yang setiap gue dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun itu beda-beda. Yang manggil gue pasti beda-beda. Sedangkan kalau sekarang gue tahu, maksudnya tiba-tiba ketemu orang yang manggil gua ini, oh dia teman SMP gua gitu loh misalnya. Ada identitinya lah maksudnya gitu. Jadi kalau dibilang untuk urusan nakal atau enggak, guanya sih apa ya? Nakal. Ya lu nakal lah orang. Lo tau nggak cerita nyokapnya dia itu? Katanya dia waktu kecil tuh nggak mau ulang tahun. Iya. Karena dia nggak mau ulang tahun, dia naik lemari. Iya. Jadi Nggak paham gua. Iya, gue inget. Jadi dulu tuh almarhum orang tua gua, tepatnya bokap gua, dia bikin acara gitu kan buat ulang tahun, ngerayain ulang tahun gua. Gua tuh dulunya orangnya tuh nggak suka keramaian gitu loh. Maksudnya bukan nggak suka, maksudnya takut keramaian lebih tepatnya. Makanya gua setiap bokap bikin acara itu, pas itu gua sembunyi awalnya. Sembunyi ngumpet-ngumpet, terus dicari gua di atas lemari. Kan nggak jelas anjir. Tapi anakku jangan sampai begitu anjir. Gua di atas lemari guys, ya maksudnya gimana ya, takut aja gitu. Gua orangnya takutan untuk keramaian gitu loh. Nggak suka yang namanya kayak say hi apalah itu, nggak penting menurut gua. Bukan nggak penting, takut gitu loh. Oke, berarti lo terbilang awalnya tuh anak kecil yang memang pada umumnya lah ya penakut. Iya sih. Tapi iya. terbanding dengan gua. Kalau gua waktu kecil itu masa kecil dulu ya. Iya. Waktu kecil gua bandel banget anjir. Gua tahu sih. Lu tahu itu nggak sih pagar yang ada catur Iya. palanya gua masuk ke sana sampai nyangkut anjir. Jadi kalau yang gua deskripsi ya, maksudnya ada yang zaman dulu tuh kan pagernya kan yang dari beton tembok gitu kan, yang tembok gitu, yang ada dua tangkai ataupun banyak gitu, dia nyelip guys di Iya, pala gua masuk ke situ, gua nggak tahu kenapa. Itu orang sampai udah panik, terus tetangga udah pada dateng kan, udah mau ngancurin betonnya, dan nggak tahu kenapa kepala gua tiba-tiba juga bisa keluar dan gua nggak nangis. Ajaib Langsung sih, ketawa doang gitu. Terus pas masih kecil gue hobinya berantem. Dari kecil gue emang barbar banget sih. Gue waktu itu inget banget. Jadi gue temen sama teman gue tuh nggak suka sama dia gara-gara dia nggak beliin gue bakwan goreng. Gue inget banget, dia nggak mau beliin gue bakwan. Lo tau nggak gue apain?
Gua lempar kepala pakai batu bata sampai darah bocor. Lu nekat sih. Beneran dah, gue tuh orangnya dari kecil barbar kali ya. Jadi sampai sekarang pun ya emang udah jarang berantem yang fisik ya, cuman ya nggak tahu ya, gue tuh dari kecil tuh kurang suka berantem Ya, yang ya intinya fisik-fisik gitu. berarti kita kebalikannya lah ya. Pas masih Jadi, kecil ya, iya. pas masih kecil. Oke, next, masih kecil berarti lu kalau pas SD nih, tau nggak SD? SD udah pacaran belum? SD gue udah pacaran. Anjay, gue SD belum. Gue ditembak sama cewek sih. Ih, najis, so Beneran, gue gantengnya masih inget, sih. Gue masih inget. Jadi zaman dulu tuh kan zamannya yang namanya, lu pernah gak sih yang namanya kayak lu ngatain orang tapi bawa nama nyokap bokap lu ngatain, pernah kan? Maksudnya, lu anak ini ya gitu. Maksudnya, gua SD tuh sempat ngerasain yang namanya bullying, gitu loh. Tapi nggak yang gimana, nggak yang expert banget, cuma ya. Gitulah pokoknya. Jadi ada satu cewek nih waktu itu tuh di kelas, seinget aku sih, di kelas dia ngasih kotak musik gitu yang tilu, pasti gak tilu. Iya Anjay gitu, Anjay, najis yang ada apa, ceweknya penari balet gitu, warna pink ya. Iya gitu, enggak warna pink sih, coklat waktu itu. Oh iya, ingat gua, ada coklat. agak kemarun-marunan ya. Coklat dia ngasihnya, seinget aku sih. Nah, dari situ ya terjalin lah cinta monyet gitu lah. Cinta babi gue. Lama pacaran? Enggak tahu dibilang pacaran apa enggak ya, cuma kayak yang gimana sih pacaran anak SD yang malu-malu gitu. Tapi najis. iya. Aduh, jijik. Ya itulah pengalaman cinta Monyet anjing. pertama gua waktu SD. Emang lu nggak pernah pacaran? Enggak pernah. Orang gue SD tuh gue lagi suka berantem beneran. Gue gitu. berantem, ada temen gue yang sampai sekarang jadi sahabat gue cewek, itu berantem sampai gue tuh kayak tawuran gitu loh. Jadi gue kelas 3B, gue awalnya tuh kelas 3A, cuman gue karena musuhan banget sama nih cewek sampai minta pindahin kelas 3B kan. Nah kelang 2 hari dari situ gue jadi kayak mancing anak-anak di kelas buat berantem sama tuh cewek. Jadi kita tuh berantem depan UKS kelas 3A sama 3B sambil bawa serok, sambil bawa sapu, beneran tuh berantem gitu. sampai masuk kantor. Tawuran dong jatuhnya. Iya. Dan itu kepala gengnya gue. Oh. Terus selain itu gue udah, waktu itu gue inget gue kelas 4 gue nonjok kakak kelas 5 SD. Anjir. Kelas 5, kelas 6. Kakak tingkat gue yang kelas 6. Gue datang ke kelasnya, depan kelasnya lagi nongkrong, gue tonjok beneran tuh masuk kantor gue. Itu kasusnya gara-gara apa? Itu gara-gara dia ngatain bokap gue, menyerang bokap gue. Gue tuh gak suka, gue tuh sensi banget gitu loh anjir dulu gitu. tuh. Itu bener-bener, jadi nyokap gue tuh dulu ampe, kan nyokap gue tuh kan pulang ke Pendopo ya, gue tuh tinggal di kampung banget Di gitu. Palembang dia. Iya, gue tinggal buat di kampung gitu. Seminggu sekali, karena nyokap gue itu kerjanya di daerah lain, cuman masih di kabupaten yang sama gitu. Jadi nyokap gue tuh tiap pulang itu pasti hari Sabtunya tuh ke kantor, ke sekolahan gue, dipanggil kepala sekolah. Gara-gara lu berantem Iya, gitu. tiap minggu beneran tiap minggu, parah banget, parah. Yang sampai apa, di masjid orang mau sholat zuhur, mikrofonnya gue umpetin saking gue nggak mau sholat. Anjrit. Parah banget sih gue waktu SD tuh udah barbar banget. Parah, makanya nggak ada yang suka sama gue anjir. Cowok takut semua sama gue, nggak ada yang berani. Gak wajar sih ya. Iya. Cuma gue yang bermentalkan. Aduh tuh. Oke, masuk SMP ya. SMP gue dulu nih. SMP gue pacaran, tapi gue lupa pacaran tuh kelas berapa, kayaknya kelas 1 dah kan. Waktu itu kakak tingkat gue tuh kelas 2, namanya Gandum. Nama cowoknya Gandung. Gandum, dan dia tuh hitam banget. Nggak tahu kenapa gue suka. Kalau gue pikir sekarang menjijikan. Dia tuh hitam banget. Gue tuh suka sama dia gara-gara dia suka main gitar. Oh gitu. Jadi kalau apa istirahat tuh dia duduk di, kan sekolah gue tuh agak tinggi gitu kan. Gue kan sekolah swasta. Gue tuh nggak di sekolah negeri, ya sekolah gue swasta. Jadi tiap istirahat tuh dia di belakang, di jendela, gue di belakang jendela gini. Dia gitaran gitu. Jijik banget. Itu pas gue diputusin gue nangis, sumpah nangis sampai nangis kejer Lu gitu. putusnya gara-gara apa waktu itu? Dia selingkuh sama temen kelas gue. Wajar sih ya, musisi ya. Musisi itu tukang selingkuh. Enggak bercanda. Menjurus ya? Enggak. Terus udah tuh. Nah, tapi barbar gue tetap nggak ketinggalan. Yang paling parah itu, jadi gue tuh lagi nunggu pengumuman. Nah, terus kan kita tuh ada kantin.
Jadi kantin tuh rada sempit kan, terus ada di tingkat gua. Dia tuh nggak sengaja kayaknya, nggak sengaja ngapa, nyenggol pantat gua gitu pas gua lewat. Cowok cewek? Cowok. Ada tingkat dia kelas 1, gua kelas 3 kan. Baru masuk, anak-anaknya masih SMP, SD tengil gitu. Terus? Ketahuan lah, gua berasa tuh pantat gua rada dipegang gitu kan. Gua muter muter sekolah gitu, balik lagi lewat kantin, terus gua langsung cekek begitu langsung. Gue itu di dinding beneran. Itu gue pak gebukan. Gue waktu itu SMP. Gue tuh emang diikutin pencak silat. Oh, wajar. Dan gue tuh udah sabuk waktu itu, gue ada sabuk merah, satu tingkat lagi sabuk hitam. Oh iya, wajar. Udah nunjuk kan. Terus ada guru gue tuh mau misahin, sampai kedorong masuk tempat sampah guru gue. Beneran dah, gue tuh SMP tuh udah diikutin pencak silat dan udah ngambil yang tenaga dalam gitu loh. Jadi emang udah pusyu gue. Udah kayak kumpul panda ini. Beneran itu sampai masuk kantor di ruang guru tuh ditanya, "Kamu ngapain mukulin?" Gue lupa namanya siapa gitu. Anaknya kecil banget kayak pentol korek, ngerti gak sih? Anjir. Kecil hitam. Palanya gede dong. Iya. Ditanya sama guru agama, Nabila, kamu tuh kan agama. Gue tuh pinter banget, gue juara mulu di sekolah walaupun gue nakal. Beneran, agama gue tuh selalu dari gue kecil, dari gue SD sampai gue SMA itu nomor 1 mulu di antar kelas-kelas. Jadi gue paling tinggi gitu loh kalau ujian ulangan semester, sampai ujian nasional pun gue nilai agamanya bagus. Berprestasi lah. Iya, gue termasuk berprestasi. Sampai dibilang gini, "Kamu tuh anaknya pintar, nilai agamanya bagus, kenapa berantem?" Dia ada megang pantus sepak gedebuk depan di kantor guru, masih sempet gue pukul. Wah, kamu kurang ajar ya udah di kantor guru masih. Jadi emang gue tuh orangnya tidak bisa mengontrol. Temperamen lah ya. Banget. Temperamen. Banget. Kamu kalau SMP Apanya nih? ntar, iya, kamu SMP pacarannya berarti SMP pacaran. Kok gue pacaran mulu sih? Kejadian gue kok yang pacaran mulu ya? Ya udah, lu SMP-nya gimana anjir? Gue SMP biasa-biasa aja sih, normal pada umumnya. Enggak nakal-nakal. Pertama kali ngerokok kapan? SMA. Ngerokok banget nih. Maksudnya yang ngerokok yang diem-diem apa? Yang diem lah yang SMP sih, SMP kelas 2-an lah. Nah, berarti udah masih pacaran sama yang pacar SD? Kagak lah, tapi lu nggak nanya nih, mantan gue ada berapa biji? Anjay. Oke, SMP mantan lu berapa? Mantan gua SMP, bentar, berapa ya? So ganteng ih. Eh, Berapa borok? 5 kali ya? Anjay. SMP udah 5, gue berapa ya? SMP kayaknya gue cuman paling 3 ya. 3 anak. 3. Gak banyak. 3. Yang satu sekolah satu si gandum-gandum gitu. Yang duanya SMA, beda. Cuman SMA kita tuh seberang. Karena gue dulu sekolahnya di sekolah Pertamina. Itu jadi SD, SMP, SMA-nya tuh masih kayak satu komplek gitu guys. Sekolah Rengkaya guys, Pertamina. Anjay. Sekolah Rengkaya Pertamina. Oke, next. Kita ngomongin SMA ya. Lo dulu deh. Cerita apa nih SMA-nya? Ya, semua lah. Kalau lo SMA gue parah sih. SMA gue parah asli. Parahnya. Gua keluar dari namanya zona nyaman gua yang adem-adem ayem. Gua asli parah banget sih, gua yang namanya mabuk kenal di sana, yang nakal lah pokoknya di sana semua pokoknya. Tahu nggak, gua SMA gua pernah absen itu sekolah sampai 2 bulan. Luar biasa. Jadi kalau besok anak lo kayak gitu lo jangan marah. Enggak, gua nggak bakal marah kalau anak gua ntar kayak gitu. Anjay. Biasa aja kalau gua. Kalau lo berarti emang terkenal nakal SMA. Terus emang udah pacaran ya, pacaran terlama lo mulai dari SMA. Iya. Iya kan? Iya, pacar gua paling lama SMA sih. Oke. Kalau lo? Gue SMA masih anak yang berprestasi. Tapi gue waktu itu sempet disuruh bokap gue pindah ke sekolah negeri. Oh gitu. Jadi gue 2 tahun pertama itu sekolah di negeri. Dan gue waktu itu anak paskibraka. Oke. Pokoknya pinter lah, gue SMA masuk negeri pun gue masuk ke yang kelas unggulan. Pokoknya gue tuh emang bener-bener pintar, ngerti gak sih? Gue tuh, gue gini-gini gue tuh pintar. Oh gitu. Gitu, pintar Jadi, berprestasi. iya. Nah itu gue pertama kali pacaran yang Tapi prestasinya yang non akademis ya? akademis dan non akademis. Iya sih. Iya. Akademis dan non akademis dong. Boleh. Nah, terus gue aktif di basket juga. Itu pacar pertama gue yang datang ke rumah itu waktu itu pacar pertama gue yang bikin gue gila-gila sih. Oke.
Apa yang membuat dia yang kamu attract? Ganteng banget. Oh, gitu. Ganteng mana sama aku? Gantengan dia sih. Nggak sih, emang dia ganteng banget. Sekarang udah punya anak. Oh gitu. Gue baru bisa move on itu tahun 2017. Siapa namanya? Enggak, belum sebelum sama Topan. Namanya Afriansyah Aan. Dia tuh penyanyi juga gitu. Penyanyi tapi tukang selingkuh. Oh, ya memang sih setiap musisi itu. Tapi Lu beneran. keren. Tapi beneran dia Lu keren. tukang selingkuh, beneran tukang Lu selingkuh. keren. Terus pacaran sama dia sekitar setahun kurang. Terus putus, terus pacaran lagi sama yang terakhir, sama si Topan. Nah, Topan tuh cukup lama sih. Nah guys, perlu dicatat, gue tuh sebenarnya tadi yang gue bilang, gue tuh suka sama yang tua-tua. Gue tuh nggak pernah pacaran sama seumuran, nggak pernah. Sama si Aan itu gue beda 4 tahun. Sama si Topan beda 8 tahun. Topan itu seumuran Bang Robi. Waktu itu pokoknya gue umur 16 tahun, dia 8 tahun di atas gue. Pikirinnya berapa tuh? Kalau gua yang ngejalin hubungan yang di atas gua itu pas kuliah. Kalau gue enggak, gue putus sama Topan tuh pas udah kuliah. Nah udah tuh 2 tahun, gue pindah sekolah, masuk lagi ke swasta, ke sekolah Pertamina. Tau gak gara-gara apa? Gara-gara? Gue berantemin anak wakil kepala sekolah. Oke. Padahal bokap gue tuh waktu itu guru di sekolah negeri itu. Nah gue berantemin dia cewek, gue bikin dia, jadi dia tuh dulu di kelas unggulan juga. Gue bikin dia terusir dari kelas unggulan. Oh gitu. Nah habis dia terusir, gue pindah sekolah. Lu IPA ya? IPA, anak Ya, IPA, pinter ya, IPA. anak IPA gue. Kalau IPA gua- gue ikut olimpiade fisika zaman itu kabupaten. Kalau gua sih hobinya yang sejarah-sejarah gitu jadi IPA. Oh pantesan susah move on. Kok enggak lah? Apa Kan kalau hubungannya? susah move on kan dia ini apa namanya? Gak mau menghitungkan sejarahnya sejarah. Apa sih? Yang namanya sejarah itu ya, kita memang nih, kita jangan diambil posisi jangan diambil Bakar nih. posisi negatifnya. Justru dengan sejarah kita bisa belajar. Bener nggak lo? Ya belajar buat nggak suka secara virtual, ketemu dulu. bakar. Oke, next ya, masuk kuliah. Zaman Kuliah gimana lu? Enggak, tapi guys sebelum masuk kuliah gue kasih tahu kan, gue sempet bilang tuh gue suka main dating apps. Nah itu udah mulai tuh. Ya udah Dari kita SMA. skip aja itu ya. Kita skip aja Berarti gitu. SMA. Kuliah dong. Kuliah. Kuliah gua Masih sama yang itu kan, yang pacaran lama lo kan. Dan alhamdulillahnya gua lulus sih guys. Ya walaupun gak kepake. Jadi cuma Belum. iya sih. Kepake lah, lu dapet ilmu, bisa Iya. ngedesain dari situ anjir. Iya sih gua dapet ilmu desain di sana. Jadi kalau kuliah gua udah Di mulai IT, jadi kita sama-sama IT guys, anak IT nih. komputer lah. Lu kuliah ngambil peminatan apa? Kan ada peminatan. Maksudnya gimana tuh? Gua Kan ada rekayasa perangkat lunak, robot, mikrotik, Gua atau pemrograman. Pemrograman. Dia anak pemrograman, gua anak network. Waktu itu guys, nah ini gua jaringan kasih tahu gitu lagi, ya. gua kasih tahu lagi. Lu kan kalau lu untung lulus. Kalau gua yang patut gua banggakan pada saat itu, gua kuliah 3,5 tahun. Cum laude dong. Cum laude, satu. Yang kedua, gua waktu itu dapat udah mengambil, kan gua peminatan gua kan jaringan. Mikrotik, Cisco kan. Yeah. Nah, gua waktu itu ambil fokus di mikrotik. Gua pas lulus itu dapat gelar dapat sertifikasi mikrotik dua. Jadi gua pas lulus diucapin gini. Gua ulang ya. Iya, oke. Sayyidah Nabila Putri. Oke. Eskom, MTCNA, MTCRE. Di antara lulusan yang lain tuh yang punya gelar langsung 3 tuh cuma gue. Halo. Wah, Sekarang nggak kepake. nggak kepake kan? Nggak kepake kan? Itu tuh buat apa sih sebenarnya? Penting nggak sih? Penting nggak sih? Ilmu gue Nggak pertanyaan gua sekarang. Sekarang pertanyaan gua nih ya. Lu dapat 3 lah ta ya, 3 gelar. Itu buat apa? nggak kepake. Nggak kepake kan? Nggak kepake anjir. Bukan nggak kepake, cuman gue jatuhnya terjun di bidang kerja yang beda. Iya, benar. Kalau gue kerja di IT kepake. Benar. Itu tuh kepake cuma 6 bulan guys. Jadi gue kerja IT itu cuma 6 bulan awal. Iya. Habis itu gue udah gak kerja di bidang IT. Sekarang aja kalau lu tanya masih bisa ngoding nggak, gue aja lupa. Paling gue inget ya
Nggak inget lagi gue dulu bisa LC gitu paling ya. ya lu bisa pemrograman apa aja. Gue waktu itu bisa C++, gue bisa semua. VB, gue bisa semua VB, C++, terus Visual Android Dreamweaver bisa. Dreamweaver. Terus PHP lu bisa Maya PHP nggak? bisa. Maya bisa. Bisa. Maya yang di Apple. Iya bisa. Gua kemarin bikin skripsinya Android sih. Gue bikinnya jaringan. Jadi kalau gue bisa dicek guys. Gua Implementasi. gua- Gue lihat hasil skripsi online loh. Gue lihat. Udah pernah lihat gue. Kapan? Udah, waktu gue tuh kalau pacaran sama orang, gue tuh cari tahu dulu latar Di belakangnya. mana? Online, Gimana? ini abstraknya. Tinggal cari aja nama lu, nanti muncul ini jurnal lu anjir. Oh gitu. Iya. Di mana? Kok gua kagak Goblok, tahu ya? Si goblok. Kok gua Makanya tahu? bedanya gue sama lu ya, Gua gue nggak kalau tahu ya. pacaran gue cari tahu latar Oh, iya, belakangnya jadi biar maksudnya gak menyesal. gua bikin Android yang Gua bikin- berhubungan dengan network juga sih. Maksudnya Kalau gue yang jaringan waktu itu VPS. gue lebih ke hacker sih. Oh, oke. Jadi gue tuh terbilang pinter guys. Jatuhnya sebenarnya. ini ya, jatuhnya apa sih nyebutnya itu zaman dulu tuh? Apa? Aduh. Tonet. Lupa. Aduh, udah Bakar. lama, udah berapa tahun Bakar, guys. Apa sih nyebut Apa? mikrotik ya? Bukan, apa sih? Apa? Aduh, kalau tentang hacker nih, aduh, lupa gua. Udah skip lah. lewatin bye. Udah pas kuliah lu pacarannya gimana? Putus tuh sama yang itu. Udah putus belum sih? Sama yang lama itu. Yang dari SMA. Dari SMA. Sama yang di Jakarta. Mm-mm. Yang sekarang di Jakarta. Udah. Udah. Sama. Udah. Semester berapa ya? Semester 3, semester 2. Semester 3 Terus sih. pacaran lagi. Terus mulai dari situ dia agak sok nakal, sok ganteng gitu guys. Ya, memang ganteng. Mau Najis. gimana? Ih, bakar. Emang lu sekarang gua tanya, emang gimana? Jelek sih. Istilah Gua nggak masalah gua jelek. Yang penting gua ngangenin, udah itu aja. jijik. Anjir, ayo. Gua gak peduli lu ganteng, lu ganteng apa Berarti gini, lo yang pas penting. mulai sok-sok ganteng tuh berarti kuliah ya. Gua pas kuliah pacaran. Iya, gua tegasin sama lu ya. Lu kuliah dapat berapa julukan? 3 ya? Mm-mm. 3 ya? Gua dapat 1 sih. Apa? Gua lupa tadi, gua lupa. Apa? Gua jadi dulu tuh sempat jadi ketua film di kampus gua seluruh anak-anaknya. Nggak penting. Itu yang namanya seni, bro. Iya, jadi Lu enggak nanya gua. nggak, bentar, gua ceritain dulu ya. Jadi gua tuh ngedirect Apa? Oh, yang film lu jadi bapak-bapak ngelap mobil. Iya, gua ngedirect film, terus di situ gua editor, gua di situ scripted, jadi gua ngedirect lah jatuhnya. Dan di situ dosen gue tuh jatuhnya gue jadi asdos di situ, asdos buat untuk perfilman. Jadi seluruh anak-anak tingkat, bawah tingkat. Jadi yang jadi gue jadi asdos di situ. Oke. Enggak gue. Ayo lu. Gue waktu kuliah itu tadi balik pinter. Oke. Nah, Gue nggak penting lu pinter, gak kepake udah. gue pinter. Terus waktu itu gue ketua himpunan. BEM lah jatuhnya, BEM. Ketua himpunan. Terus ketua UKM juga. UKM waktu itu gue ikut jurnalistik sama public speaking. Oke, udah. Itu udah. Jadi ya kita itu cukup mah- berprestasi guys. Kita cukup berprestasi ternyata. Oh, iya. Kalau di gali-gali itu kita berprestasi. Walaupun kelihatannya selengean begini. Oke, tamat kuliah. Tamat kuliah. Mm-mm. Lu tahun berapa sih lu tamat kuliah? Gue 2016. Oh, sama deh. Sama, Akhir cuma- ya? 2016. Awal gue. Kan gue 3 tahun setengah. Oh iya, gua akhir sih. Gue 3 tahun setengah. Jadi gas dia tuh udah mulai tuh pacaran yang online ya. Enggak. Gua kalau Oh iya masih sama si itu ya. Iya, gua online-nya paling 2 tahun belakangan. Setahun atau 2 tahun belakangan lah sih. Jadi Iya masih yang di alay-alay yang suka teleponan. iya, gua sempat menyesal sih hal itu. Oke, udah. I love you gitu. Gua skip aja jadi untuk yang gua. Tapi syukurnya sih gua pernah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Gua enggak yang disebut lu nakal telat sih yang penting. Ngerti nggak? Kan ada tuh yang nakalnya telat. Setelah nikah baru yang namanya neko-neko, nakal gitu-gitu. Maksudnya gua enggak. enggak, kurang bilangnya enggak. Maksudnya Bagus dong.
gue udah pernah ngerasain yang namanya yang aneh-aneh dalam dunia kenakalan. Ya, jadi gue nggak perlu coba lagi gitu loh. Gue udah tahu resikonya, gue udah tahu fungsi ke guanya nakal itu gimana. Jadi ya nggak, setelah gue nikah jadi ya buat apa gitu loh, maksudnya nggak harus gitu lagi gitu loh. Ya gitu, jadi lebih baik lu nakal dulu deh, maksudnya lu tahu dulu, ya terserah lu sih mau nakal atau enggak, ya itu hidup lu. Cuma dari porsi gua, sama ini botol. dari porsi gua, Emosi gua liat teh. dari porsi gua ya lu harus terjun dengan apa ya, kehidupan. Maksudnya lu harus tahu yang gimana nakal, lu harus tahu di mana yang namanya baik, lu harus tahu gimana orang yang bermuka dua, lu harus tahu ya macam-macam lah gitu. Jadi ya gitulah. Oke, next langsung masuk ke perkenalan kita sampai akhirnya sekarang detik ini kita punya YouTube channel. Itu perjalanan yang cukup panjang. Nggak panjang sih. Panjang. Dari awal kita ketemu sampai nikah nggak panjang. Iya, cuma berapa bulan? Iya, cuma beberapa bulan. Oktober kita ketemu, Januari nikah. Cuman Ini bentar ya, Oktober. 3 bulan, 4 bulan. Oktober tanggal 24 ya? Iya, Ketemu awal 24 ya? 24. Terus Januari 29 nikah kita kan. Gak panjang, memang gak ada yang rules gini, ada drama-dramanya enggak. Jadi ya udah gua Ada dramanya, cuma drama-dramanya pernikahan, ngerti nggak sih? Iya, jadi apa ya? Dan gue pun ya nunjukin dia sebagai istri gue. Ya udah, maksudnya udah nih, ini cermin gue. Jadi gue udah tahu ngendelnya gimana, karena ya istri gue ya gue sendiri, maksudnya tingkah dia ya tingkah gue gitu loh. Maksudnya dari awal ketemu Sumpah ya guys, gitu. gue pengen cerita di awal ketemu tahu. Jadi guys, udah kan pernah kita bahas. tapi gak sedetail itu. Iya, maksudnya gue cerita dulu ini. Iya. Jadi kenapa gue memilih dia sebagai istri gue? Ini loh bentukannya. Ya memang ya kalau menurut lo memang nggak terbaik ya, nggak secara physically ataupun enggak gue secara physically ataupun secara apalah gitu. Menurut lo mungkin memang kok gitu sih istrinya cari istri gitu. Men, hey bro, sis, cuma gimana ya, lo nggak tahu gimana sifat orang kalau lo nggak kenal orang itu. Menurut gua dia ini ya gua gitu loh, dari sifat, dari gaya dia ngerespon orang, dari ya semuanya lah. Kenapa gua milih dia? Udah cukup deh hidup gue kayaknya buat kemana-mana. Serius, dan jujur aja sampai sekarang sih gue kayak speechless ya gitu loh. Karena? Pertama, kok gue bisa nikah sih gitu loh. Gitu sebenarnya, jujur nih ya, jujur sebelum gue kenal sama lu, jujur gue pernikahan itu nggak yang excited banget gitu loh. Ya terus lu kenapa pacaran? Cuma buat have fun doang? Maksudnya cuma buat yang belum terlalu memikirkan nikah? Iya, gue kalau cuman kan lu bilang udah pernah plan. Aduh, pegel gue. Iya, maksudnya plan itu ya hanya sebatas plan, nggak yang excited langsung bek nikah, enggak. Ya masih speechless sih sampai sekarang ya. Gimana ya, dan sekarang pun gitulah. Kalau mau diceritain panjang guys, apa yang gue rasakan, apa yang gue hadapin sekarang panjang sih ya, walaupun gak banyak waktu, cuma panjang menurut gue, dan ngerubah banget hidup gue dari yang gak jelas jadi jelas gitu. Gua beruntung punya istri kayak dia, yang gimana ya, menurut gua nggak bakal gua dapetin lagi. Masa? Iya beneran. Jadi gimana ya, ya gitulah.
Nah sekarang lu lah, gue sedih anjing. Kok dia sedih sih? Gue sedih guys semua. Sedih sih. Gue sedih Lu jadi. sedih kenapa? Si Nggak Panjo tahu. nggak jelas. Gue kayak lah, lu tahu sendiri gue gimana. Gue kalau hal yang menyentuh gitu gue paling nggak bisa. Sekarang lu. Apa ya? Nggak tahu. Ya gitu Lu lah. main ini. Di skip aja ntar dipotong. Apa ya? Ya gitulah. Sama lah intinya. Ya proses gitulah. Nah, kok lu jadi bad mood gitu sih? Enggak bad mood anjir. Enggak ya itu maksudnya ya ketemu kan cuman berapa ya? 24 Oktober terus 25 jalan. Terus ngurus-ngurus nikah itu Desember kalau nggak salah deh, Desember yang dia ke Jakarta kalau nggak salah Desember. Udah Januari nikah. Simple itu ya. Iya, nggak ribet-ribet yang gimana-gimana. Gimana tuh gimana? Nggak maksudnya kan kesini kan akhir Desember tuh. Iya ke Jakarta dia akhir Desember. Terus apa namanya ngurus balik lagi kan cuma nggak sampai Tahun baru kita di sana ya? Oh iya, tahun baru. tahun baru kita di Bangka. Oh iya. Tahun baru di Bangka. Ngurus pokoknya dia ngurus dokumen itu cuma sehari. Oh iya. Sehari di awal Januari, di pertengahan lah, di pertengahan Januari kita nikah di 29 Januari. Dan kita nikah di Jakarta ya? Nikah di Jakarta. Yang waktu itu karena memang kondisi PSBB juga di Jakarta lagi ketat, nggak boleh acara segala macem. Jadi, Akhirnya mutusin buat akad doang di tempat bokap gitu. Jadi enggak ya? Gue juga tipenya tuh nggak yang gini ya. Every girl tuh has their dream untuk nikah yang gimana ya. Honestly gue sebenarnya punya mimpi kayak gitu, cuma gue tuh orangnya malas ribet. Nikah yang kayak begitu tuh ribet anjir. Gue lebih mikir tuh hidup setelah nikah, mau makan atau apa gitu, Bagi pria-pria. daripada mikirin Bagi pria-pria. mau nikah. Kalau cewek lu ngajak nikah, Kalau diribetin mending diribetin, mikir lagi dah. mending lu mikir lagi dah, beneran, sumpah. Iya, karena setelah nikah tuh lebih banyak lagi tuntutannya. Ya gitulah perkenalan kita hari ini. Iya. Jadi nanti next karena kalian harusnya sudah kenal dengan kita, udah tahu kita model gimana. Next tinggal kita bikin apa namanya? Aduh, Apa? kesel deh. Main gitu bunyi masalahnya. Ya udah apa? Apa? Video yang gitulah. Yang ada to be continue, Tema-temanya. to be Iya, continue, ada to be seriesnya continue lah. gitu. Gitu. Oke, jadi sekian dulu episode pertama kita hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Ini adalah perkenalan yang lebih mendalam dari masing-masing kita berdua. Ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan Jangan lupa hidupin tanda loncengnya supaya Ih. kalian tahu kalau misalkan kita update video baru. Wih, kita ada lihat baru guys. oh iya dong. Jangan lupa di subscribe ya guys ini. Ya, di like, comment, dan subscribe guys. Terima kasih. Sehat selalu. Bye See you. bye. See you.